Shalom Bapak Saudara sekalian, pemirsa di Official Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Saya mengerti Bapak Ibu di bulan Agustus ini adalah Tuhan memberikan anugerah yang besar bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, saya sudah meninggalkan beberapa tayangan untuk bulan ini, Anda bisa mendengarkan, dan saya percaya Bapak Ibu masih semangat ya Bapak Ibu untuk mendengarkan. Saya percaya Bapak Ibu dengan anugerah Tuhan akan mendengarkan ini dan akan membuat ini menjadi satu yang berarti bagi hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap percaya dan berlangkah, sebab hari-hari Anda harus berlari. Dalam waktu Anda berlari ini, disitulah Tuhan akan memberikan pada Anda anugerah-anugerah yang besar. Anda akan melihat banyak hal yang belum pernah lihat sebelumnya. Tetapi di waktu ini, waktu Anda sedang berlari, Bapak Ibu, ini adalah sebuah posisi Anda mengejar Tuhan. Nggak ada hubungan dengan lari yang pagi, nggak ada Bapak Ibu. Lari dalam arti engkau tetap mengejar Tuhan dalam hari-hari ini. Engkau tidak akan kecewa karena Tuhan berikan padamu anugerah yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengerti bahwa hari-hari ini Tuhan banyak berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap percaya, Tuhan memberikan anugerah dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian supaya engkau dipakai menurut kadar masing-masing orang dan kepentingan masing-masing orang. Bapak Ibu, Anda sudah memberikan berkat bagi kami, anugerah Tuhan limpah lebih dari cukup. Saya berdoa biar Bapak Ibu boleh menerima anugerah yang besar daripada Tuhan, dan Tuhan mengingat semua masalah yang Bapak Ibu buat, dan Anda akan dilepaskan dari masalah supaya Anda boleh berlari bagi kerajaan Tuhan. Anugerah Tuhan limpah Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini saya mengerti, biarlah Bapak Ibu tetap mempunyai catatan. Ada alat tulis, ada buku-buku, Anda tulis saja apa yang sedang terjadi, sebab saya percaya Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda yang sedang dalam masalah, Bapak Ibu mengerti. Masalah tidak untuk selama-lamanya. Masalah hanya untuk hidup Anda supaya Anda disadarkan kembali. Tapi masalah bukan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu saya percaya Tuhan memberkati Anda dan melepaskan Anda dari masalah. Biarlah orang-orang yang datang sama Anda adalah orang yang diberkati. Engkau tidak lagi hidup dengan masalahmu dan engkau memandang masalah-masalah yang kecil. Kau akan berlari dan memandang pada Tuhan yang besar itu, Tuhan yang penuh kasih. Dan disitulah kau akan menemukan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, Anda silakan menonton. Tuhan berkati Anda berlimpah-limpah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Official Channel dalam acara Wisdom yang luar biasa hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita memulai segala sesuatunya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, anugerah-Mu limpah lebih dari cukup dalam hidup kami dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi tunjukkan kebaikan dalam hidup kami. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik, karena kasih-Mu bersama dengan kami. Tuhan Roh Kudus yang bersama dengan kami, memimpin kami senantiasa supaya kami tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang pada panggilan-Mu yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan dalam bagi nama-Mu. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah yang jahat bisa menyentuh hidup ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Bapak Ibu, saya senang sekali boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara kembali. Saya percaya di bulan Agustus ini adalah rencana Tuhan harus Anda lakukan dan saya akan lakukan. Bapak Ibu, kita masih berada di kurun waktu 10 tahun ya, 2023 sampai 2033. Saya mengerti sudah 9 tahun dan kita masuk ke 8 tahun, tapi Anda mengerti Anda harus bersiap-siap. Karena dunia akan mengalami perubahan. Sedikit demi sedikit memang, tetapi nyatanya ini akan terjadi di semua belahan muka bumi. Indonesia masih aman Bapak Ibu. Indonesia kalau Anda tanyakan bagaimana Pak kondisi Indonesia? Indonesia masih bagus, Indonesia kuat. Asia, kegerakan anak muda akan muncul dari Asia dan akan masuk ke seluruh muka bumi. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya percaya hari ini biarlah Anda bekerja, Anda melayani, dalam pelayanan itu Tuhan berarti Anda berlimpah-limpah, tapi Anda mengerti Tuhan menghendaki hari-hari ini supaya engkau pergi menjadi penginjil. Nah, waktu saya membahas mengenai penginjilan ini Bapak Ibu, saya melihat satu fenomena ya terkait hari ini dengan Daud Bapak Ibu. Hamba Tuhan ini sungguh menjadi orang yang Tuhan pakai luar biasa. Bapak Ibu mengerti bahwa di Israel
Gembala di Israel, Anda tahu gembala itu bukan Musa. Musa seorang pembebas ya. Yosua seorang panglima. Tetapi gembala itu dicatat di Israel. Namanya tertulis dari yang pertama sampai yang terakhir. Netanyahu, Bapak Ibu, sudah naik 7 atau 6 kali. Sudah diganti lagi dan naik lagi. Kalau tidak jumlahnya tidak pas, dia bubarkan kabinetnya, pilih kabinet baru, naik lagi, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda melihat dari yang pertama sampai yang sekarang sudah mungkin ke 64 ya Bapak Ibu ya, kalau dihitung Netanyahu berapa kali naik, saya mengerti bahwa Tuhan membuat satu permasalahan yang unik. Di kitab orang Yahudi yang namanya gembala dicatat. Yang pertama catat Otniel, yang pertama di kitab Hakim-Hakim ada Bapak Ibu catat. Dan terus catat semua sampai kepada zaman Simon Bar-Koba. Simon Bar-Koba tahun 135 kemudian habis dan orang Israel terbuang. Kemudian pada abad 20 mereka datang lagi ke Tanah Perjanjian dan mengangkat seorang gembala yang baru, Perdana Menteri David Ben-Gurion. Nah, Bapak Ibu, cerita mengenai gembala itu ada yang unik. Ternyata di catatan orang Israel itu berbeda dengan catatan yang ada di Alkitab. Bapak Ibu harus mengerti ya. Ada beda 3 orang dari gembala di Israel, yang hakim di Israel, yang walaupun ada namanya, ada perbuatannya, dan ada ceritanya, tetapi ternyata tidak diangkat menjadi seorang gembala yang tercatat di Israel. Jadi 3 orang itu adalah Barak. Barak namanya ada, kepahlawannya ada, tetapi sebetulnya dia bukan seorang hakim, bukan seorang gembala. Saya nggak ngerti kenapa, Bapak Ibu. Yang kedua adalah Abimelek. Anda mungkin kaget ya Bapak Ibu. Kenapa Abimelek? Karena Abimelek itu adalah seorang yang terkenal. Abimelek juga tidak catat sebagai seorang gembala. Bingung saya juga kalau melihat kenapa begitu ya seorang hakim. Yang ketiga Mika. Nah Bapak Ibu, terhadap 3 orang ini, Bapak Ibu bisa melihat AWC yang lalu, di AWC pernah dibahas kenapa 3 orang ini tidak masuk ke dalam rencana Tuhan. Tetapi ada beda 3 ya. Tetapi rencana Tuhan berjalan terus. Dan kalau Anda melihat hakim-hakim, Anda tahu yang ke-12 adalah Simpson, ke-13 adalah Saul, yang ke-14 adalah David ben Isai. Bapak Ibu, itu adalah nama yang luar biasa sekali. Nah, cerita soal Daud ini dari kecil sampai dia besar dan meninggal ada di Alkitab. Bapak Ibu, kalau Anda membaca Alkitab dan Anda melihat ada sebuah kisah yang dari kecil, ada orang lahir sampai meninggal, ceritanya tuh kehidupannya dibahas lengkap. Bapak Ibu, Anda harus kasih perhatian. Orang seperti Yusuf, seperti Daud, gitu ya. Orang-orang yang beda dengan Elia dan Elisa beda, Bapak Ibu, itu ditemukan Tuhan sudah besar itu. Nah, cerita-cerita yang dari orang dari kecil, yang kayak Yusuf, kayak Daud, begitu ya, kayak Tuhan Yesus, kayak John the Baptist, cerita itu penting untuk Anda pahami. Karena dari cerita itu ada rencana Tuhan untuk memberikan pengertian sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dalam cerita Daud, Anda melihat Daud waktu masih kecil, Daud ini orang yang dipilih oleh Tuhan dari bukan siapa-siapa, menjadi seseorang yang luar biasa. Nah, kalau Anda melihat Daud ini, pertama dari kecil dia ditunjuk waktu itu Samuel mau mengurapi Daud. Dan dia pergi kepada Isai. Dan waktu Isai itu maju, dan mana anakmu? Kata Samuel. Maka Isai langsung menyuruh anak yang pertama, Eliab. Anak yang kedua, Abinadab. Ketiga siapa? Terus cuma sampai 8, tetapi anak yang ke-8 tidak muncul gitu ya. Jadi hari itu Daud itu tersingkir. Bapak Ibu harus mengerti bahwa kisah Daud itu melambangkan banyak sekali kehidupan Anda dan saya di muka bumi ini kalau Anda mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ingat baik-baik, kalau Anda mengerjakan pekerjaan Tuhan, kehidupan orang-orang ini kemungkinan besar itu dapat Anda tarik sebagai sebuah maksud, gitu ya.
Jadi cerita-cerita soal hidup Daud mungkin tidak persis, mungkin tidak sama, mungkin berbeda. Tetapi Tuhan mengatakan kalau hidup orang ini tertulis di Alkitab, ada peluang, kemungkinan bahwa hidup Anda akan mungkin mengambil dari kisah ini. Nah, Daud itu di masa kecilnya ada satu masalah. Orang yang dipilih Tuhan itu bukan selalu berasal dari orang yang berada, orang yang hebat, keturunan orang yang besar, bukan. Tetapi Daud itu dipilih oleh Tuhan, dia berasal dari Bethlehem Efrata Yehuda, Bapak Ibu. Sebuah kampung yang mirip dengan Tuhan Yesus dari Efrata Yehuda. Nah, Daud ini adalah anak ke-8. Bapak Ibu, saya senang sekali waktu saya bercerita mengenai angka 8, nanti di bulan Agustus ini saya juga bercerita anak-anak hari ke-8. Itu penting Bapak Ibu ya. Jadi Anda ngerti hari ke-8, nanti akan mendengarkan kisah entah di minggu ke-3 atau ke-4, anak-anak hari ke-8. Nah, Bapak Ibu, waktu Daud itu diminta Samuel untuk datang, aku tidak akan mengurapi siapapun di tempat ini sebelum anakmu sini semua. Waktu itu dipanggillah Daud. Kemana dia? Dia sedang mengembalakan kambing domba ayahnya. Dalam kisah Daud ini tidak diceritakan ibunya. Bapaknya pun tidak banyak bercerita, tapi Alkitab mencatat bahwa bapaknya memberikan pada Daud kambing domba dari bapaknya yang harus dijaga oleh Daud, jumlahnya 2 atau 3. Nah, jumlah 2 atau 3 itu penting untuk Anda mengerti. Bapak Ibu, hari itu Daud itu dengan 2-3 dia domba pergi untuk menggembalakan. Mungkin bapaknya melihat Daud ini kurang kemampuan. Karena anaknya masih kecil, dikasih saja, kalau dikasih banyak, kalau hilang nanti rugi. Kalau dia nggak dikasih, nanti anak belajar apa? Oleh karena itu Daud diberikan 2 atau 3 ekor. Bapak harus mengerti. Kisah ini sebetulnya bicara pola pikir ayahnya. Ayahnya lebih mengasihi hartanya ketimbang Daud. Waktu Daud diberikan 2-3 ekor kambing domba, disuruh pergi. Pertama yang harus disadari, Daud itu bisa bertemu dengan mara bahaya. Dan Daud betul berhadapan mara bahaya. Dia berkata, kalau satu ketika nanti singa datang, dan memang betul singa datang, aku menarik janggutnya. Bapak Ibu tahu bahwa singa itu bukan singa muda ya, itu singa dewasa dan singa jantan Bapak Ibu, karena tarik janggut singa. Nah, itu dihajar oleh Daud. Bapak Ibu, yang kedua, kalau ada beruang, dihajar. Untuk menyelamatkan siapa? 2 atau 3 ekor kambing domba. Bapak Ibu, saya tuh melihat di banyak sekali pengembangan kambing domba pada hari itu. Kawanan singa betina kalau pergi berburu itu berkelompok. Mungkin sekitar 12 atau 14. Singa jantannya 1. 12 atau 14 ini pergi mencari kambing domba. Kalau Daud itu diberikan 100, ya, kalau saya pengennya 100 ya. Maka 100 itu yang 14 dimakan singa. 1 dimakan singa jantan. Jadi 85 sisanya akan lari bersama saya selamat gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini nggak terjadi pada Daud. Daud cuma punya 2-3 ekor kambing domba. Lah yang ngepung kambing domba itu adalah 14 singa. Jadi kalau 2 atau 3 ekor singa makan kambing domba, lah pertanyaan berikutnya, 12 atau 11 kambing domba makan apa? Ya terpaksa ngejar Daud, dan Daud mungkin mati juga di sana. Bapak Ibu, konsep itu harus Anda pandang sebagai sebuah pemikiran dari Isai bahwa dia lebih mementingkan kambing dombanya, karena Anda tahu kambing domba itu jumlahnya lebih banyak daripada manusia di Bethlehem. Bethlehem itu kota yang kecil sampai dari zaman Daud sampai zaman Tuhan Yesus, kota yang kecil. Jumlah orang di Bethlehem lebih sedikit dari kambing domba. Jadi peristiwanya itu betul-betul kita ngerti bahwa ini bapaknya itu menganggap Daud sama sekali tidak berguna. Karena apa? Karena anak yang besar, Eliab, Abinadab, Syama sudah pergi untuk melayani Saul. Dan tinggal dicari anak keempat. Kalau 4 orang pria
menjadi pasukan dari Saul, maka keluarga Isai akan menjadi keluarga yang terpandang. Bapak Ibu harus mengerti ya. Kenapa sih Alkitab mencatat anak tuh ada 8, 12? Anda kalau melihat anak-anak dari Abraham gitu ya. Abraham punya anak 8. 8, Pak. Saya taunya 2. Bapak Ibu ingat ya, Abraham itu pertama adalah Sarai, anaknya 1, Hagar anaknya 1, dan Ketura anaknya 6, Bapak Ibu. Jadi jumlahnya adalah 8. Pak, kalau Anda melihat firman Tuhan, kenapa orang-orang yang dipilih firman Tuhan seperti Abraham, Ishak, Yakub, sepertinya itu betul-betul merupakan orang yang diberkati. Bapak Ibu tahu jumlah anak saja. Yakub kalau ditanya orang, anakmu berapa? Dia akan berkata, anak saya laki 12, perempuan 1. Dengan dia bilang laki 12, itu sudah mencatat sebuah peristiwa Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Bapak harus mengerti kisah dari Esau. Yakub dan Esau ini saudara. Esau punya anak, Yakub punya anak, dan Esau anaknya jadi raja loh. Jumlahnya banyak Bapak Ibu, 12 juga. Kalau Anda melihat kisah ini, kenapa sih kisah orang-orang yang lahir dari Abraham, Ishak, dan Yakub itu merupakan orang-orang yang jumlahnya dari kata jumlah saja sudah dimengerti sebagai orang yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu melihat ini, jadi konteks dalam kisah Daud ini, ayahnya itu tidak percaya sama sekali kepada Daud. Ayahnya lebih sayang kakak-kakaknya. Dan satu ketika dia panggil Daud pulang, dia berkata, engkau pergi kepada kakak-kakakmu di peperangan. Bawa ini roti. Roti ini engkau kasih kepada kakak-kakakmu, dan biarlah engkau beri kabar sama aku bagaimana kondisi kakak-kakaknya. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Jadi orang tua Daud, Isai, itu lebih memperhatikan kakak-kakaknya daripada Daud. Sebetulnya Isai lebih memperhatikan kekayaannya, harta bendanya. Anda mengerti Isai itu adalah orang kaya. Anda kalau ingin jadi kaya, wah, kasih aja nama anak Anda Isai. Kalau Jesse, gitu. Kalau Jessica, kaya raya artinya. Kalau mau lebih kaya lagi, kasih nama anak Anda Jessica 1, Jessica 2, Jessica 3, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kisah ini betul-betul menjadi satu pengertian buat Anda betapa Daud di masa mudanya tidak diperhatikan orang tuanya. Daud pernah berkata dalam kitab Mazmur ya, bahwa sekalipun orang tua aku tidak perhatikan aku. Kok tahu dari mana, Pak? Ya karena cerita bahwa ayah ibunya kelihatan tidak memperhatikan Daud. Nah, kisah ini kalau Anda hidup menjadi orang yang mau dipakai Tuhan. Bapak Ibu, saya memberikan sebuah hal yang Anda harus mengerti. Orang yang mau dipakai Tuhan, rencana Tuhan kadang-kadang berbeda dengan diri Anda sendiri. Dalam Anda mengikuti Tuhan, seperti Anda buat hebat, yang Anda buat bagus. Orang sepertinya Anda memberkati banyak orang. Tetapi kenapa dalam hal tertentu kok nggak diperhatikan? Gitu ya. Rencana Tuhan adalah ya dan amin. Kita tuh melayani Tuhan, bukan melayani diri sendiri, bukan melayani kepentingan Anda, tapi kepentingan Tuhan. Kalau Anda mengalami seperti itu, saya harus katakan puji Tuhan sebab engkau mau dipakai oleh Tuhan. Nah, kisah ini harus Anda mengerti. Satu, tidak diperhatikan oleh orang dekat. Anda mungkin dianggap Anda sudah melakukan hal yang terbaik, Anda rasa ini hebat, tapi orang-orang yang dekat dengan Anda mengatakan itu belum apa-apa. Pola pikirnya berbeda, cara pandangnya memandang orang dengan cara berbeda. Ini penting Anda mengerti supaya Anda tetap rendah hati. Satu hal yang Tuhan buat dalam diri Daud, kerendah hatian. Kerendahan hati Daud itu penting karena Tuhan mengatakan satu hari nanti Daud ini akan jadi besar.
Anda kalau melihat Daud banyak sekali dipakai dalam kerajaan. Saya pernah mencatat ada dua raja yang tidak pernah kalah perang seumur hidupnya. Pertama, Alexander the Great, gitu ya. Dia tidak pernah kalah sepanjang hidupnya. Yang kedua adalah Daud bin Isai, gitu. Jadi kerendahan hati Daud itu betul-betul penting di hadapan Tuhan. Tuhan membuat perkara-perkara tertentu yang sepertinya bagi Daud itu adalah sebuah malapetaka, sebuah hal yang tidak enak, sebuah pencobaan, tapi Tuhan tahu. Dengan cara itu, Daud tetap hidup. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah tidak diperhatikan. Kisah ini kemudian masuk lagi kalau Anda mengerti. Daud itu pernah bertemu dengan kakaknya. Dia sudah kasih kakaknya roti, kemudian waktu dia bertemu, dia tiba-tiba Goliat kan sudah datang, Bapak Ibu. Goliat sudah datang, dan Goliat itu bicara hal-hal yang merendahkan Tuhan. Dia mencemooh barisan Tuhan, dan orang Israel takut, semua Saul pun takut sama Goliat. Takut semuanya. Dan Daud mendengar itu, bagaimana Goliat itu mencemooh orang Israel. Tiba-tiba dalam hati Daud timbul keberanian dan amarah yang kudus. Dan dia mengatakan, siapa orang ini kok berani ngomong seperti ini? Nah, kakak Eliab, waktu mendengar Daud tuh berani, kakaknya marah. Kakaknya bilang, aku tahu kejahatan hatimu. Engkau kemarin tuh melihat-lihat peperangan, gitu ya. Jadi kakaknya itu menganggap, dia percaya juga bahwa Daud itu cenderung orang yang biasa-biasa saja. Nah, pola ini mungkin Anda hadapi, Bapak Ibu. Engkau tidak diperhatikan, dan kondisinya ini mungkin kalau Anda berpikir luar biasa ya, kondisinya mungkin dalamnya itu betul-betul Anda nyesek. Karena orang yang ngomong Anda ini adalah orang dekat. Anda beda loh Bapak Ibu, kalau Anda bertemu seorang, Anda lagi pergi ke stasiun atau ke bandara ketemu orang bilang, siapa kamu? Anda mungkin bilang gini, ini pasti orang lagi apa, kena konslet nih orang satu. Karena nggak kenal. Jadi Anda pikir, nggak mau ngomong apa, ngomong aja sana. Karena Anda nggak kenal. Tapi bagi orang yang kenal sama Anda, dan Anda dekat dengan orang ini, mungkin itu adalah rasa sakit bagi Anda. Bapak Ibu, ini penting Anda mengerti, mengatasi rasa sakit dalam pemakaian Tuhan. Anda berkata, Tuhan kenapa aku ngalami begini? Kenapa aku begitu? Kenapa harus ini aku alami? Anda harus mengerti. Kalau Anda mau dipakai besar, Anda harus punya kerendahan hati yang luar biasa. Dan cara untuk memiliki kerendahan hati yang luar biasa itu salah satunya dengan cara kesakitan, tanda kutip, yang ditimbulkan. Bapak Ibu, kalau Anda mengalami ini, tapi jangan Anda yang salah ya, kalau Anda salah mah ya itu wajar gitu ya. Tapi Anda tidak salah, Anda bertanya, kenapa aku mengalami begini? Bapak Ibu harus mengerti, kalau engkau dipakai Tuhan, engkau akan mungkin mengalami hal tersebut. Daud mau dipakai Tuhan luar biasa. Bukankah setelah Daud mengalahkan Goliat namanya masyhur? Daud itu menjadi pelayan Saul, tentara Saul, kaptennya Saul, kemudian dia naik jadi panglima, bahkan satu hari dia naik jadi raja. Nah, cerita itu akan naik terus. Yusuf misalnya. Kenapa Yusuf mengalami ini semua? Karena Yusuf harus dipakai untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bapak Ibu, dari cerita ini, hari ini, mari Anda berdamai dengan masa lalu Anda. Anda datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mengerti. Kalau Anda mengalami semua, Anda berkata, Tuhan, kali ini aku berkata, cukuplah hal itu bagiku. Sebab Tuhan berkata, apapun yang kau lakukan di muka bumi ini, dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Nah, Bapak Ibu, kata sempurna itu penting Anda mengerti hari-hari ini. Bapak Ibu, nah kisah mengenai Daud ini adalah penting karena yang dihadapi Daud adalah Goliat. Satu ketika waktu Daud akhirnya ingin berperang melawan Goliat, Saul memberikan baju perangnya. Anda mengerti baju perang itu indah. Kita sedang menantikan baju perang dari atasan kita ya. Jadi generasi sudah pergi berangkat dan generasi berikutnya menjadi penerus, berikutnya ini sudah selesai, berikutnya meneruskan.
Generasi kita hari ini mungkin lagi menunggu pengurapan, menunggu sebuah jabatan yang Tuhan berikan yang dulu dipegang hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang memang Anda harus menerima pengurapan, tapi ada kalanya kalau Anda melakukan perang Tuhan, Tuhan ingin Anda memakai apa yang kau punya dan apa yang kau bisa. Anda harus berpikir bahwa Tuhan, kali ini aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Aku rela untuk memakai apapun yang kau berikan dalam hidupku. Bapak Ibu, cerita Daud ini penting Anda mengerti. Dia memakai semua pakaian yang Saul punya. Baju sirah dipakai, pedang dipakai. Kemudian dia bingung mau jalan. Sebab ini nggak pernah dipakai, nggak pernah dicoba, dan hari itu beda ya, ukurannya beda. Jadi bajunya Saul mungkin kebesaran, Daud kan masih cukup pendek ya, belum tinggi sekali. Hari itu pedangnya juga susah dipakai, topongnya juga susah, dan dia mau jalan itu susah. Bapak Ibu ingat, pengurapan yang Tuhan berikan dalam hidup Anda dan saya, Anda akan terima dan Anda akan pakai itu. Saya nggak bilang bahwa Anda nggak harus terima dari yang orang lain. Anda terima, tapi dibentuk dengan gaya Anda. Anda maju sendiri dengan pola yang Tuhan berikan kepada hidup Anda. Jadi, kalau Anda meneruskan sebuah visi Tuhan, meneruskan sebuah perbuatan tangan Tuhan, engkau harus duduk dan dibentuk oleh Tuhan. Bentukannya mungkin dalam arti sama dengan pemimpin Anda, tetapi Anda punya nilai khas sendiri. Nah, Bapak Ibu, hal itu penting. Daud pernah pergi dan dia mencoba pakaiannya, dan dia bilang dia belum pernah mencoba. Dia melepaskan itu. Bapak Ibu, tetapi apa yang Daud lakukan? Daud mengambil 5 batu licin dari sungai. Dan dia masukkan 5 batu itu ke dalam kantongnya. Bapak Ibu mengerti bahwa Goliat adalah 1. Kenapa dia ambil 5? Bapak Ibu, kalau Anda membaca dalam 2 Samuel 21 ayat 15, Anda mengerti dalam cerita itu, waktu Daud jadi raja, ternyata masih ada raksasa 4 orang. Nah, kalau Anda membaca dalam 2 Samuel 21, mari kita sama-sama baca Bapak Ibu. 2 Samuel 21. Yang pertama, setelah Goliat meninggal, ternyata Goliat tuh punya saudara-saudara. Jadi Goliat tuh punya 4 saudara, semuanya 5. Nah, ini pertanyaan, dari mana keluarga ini? Bapak Ibu, saya mengajak Anda untuk mendengarkan lagi AWC, cerita di kisah di tempat ini ya, di tempat-tempat yang lalu. Cerita saya bahwa Goliat itu berasal dari keturunan Simson. Waduh, berat tuh ngerti itu, Pak. Begini, Bapak Ibu. Kitab Samuel ditulis Samuel. Bapak Ibu mengerti kitab Hakim-Hakim ditulis Samuel juga. Jadi Samuel itu menulis kitab Hakim-Hakim dan kitab Samuel. Kitab Samuel ditulis oleh Samuel dan beberapa nabi yang lain. Bapak Ibu, dalam kisah Simson masih muda waktu dia 17 tahun waktu dia menikah, Bapak Ibu. Usianya masih muda dan Simson hidup tidak takut akan Tuhan. Hidupnya sembarangan. Dia mendatangkan sesuatu yang dengan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Dia datangkan sebuah malapetaka bagi orang Filistin. Tetapi satu hal, Simson tidak tahan nafsunya. Simson naksir pada orang Filistin. Kemudian orang itu akhirnya dibunuh oleh orang Filistin karena Simson membakar ladang orang Filistin. Yang kedua, Simson itu suka kepelacuran. Bayangkan, hakim loh, Bapak Ibu, ketua sinode ya. Kepelacuran. Dijebak dan orang Filistin malam-malam mau ngambil Simson, tidak bisa. Karena Simson keluar dengan membawa pintu, dia dengan show seperti itu saja, orang Filistin takut semuanya. Tapi yang ketiga, Delilah. Dari lembah Sorek, menaksir Simson, secara naksir pada Delilah. dan dari Delilah. ini peristiwa Simson jatuh ke dalam penjara dan matanya buta. Tapi di penjara Bapak Ibu mengerti, Simson tidak menderita loh Bapak Ibu. Karena dia masih bisa untuk melawak. Bayangkan Bapak Ibu. Simson itu kekuatannya luar biasa. Bapak Ibu badannya kecil Bapak Ibu. 17 tahun
badan kecil, kepang 7, wah itu anak bener-bener luar biasa. Orang-orang Filistin yang tidak bertobat melihat Simson, dia tuh pengen punya anak dari Simson. Jadi orang Filistin ngantri di depan penjara Simson untuk punya anak dari Simson, dan Simson lihat disikat sama Simson semua. Bapak Ibu bisa bayangkan tuh. Nah, kisah itu orang Filistin tuh mengira dia hamil, semuanya hamil. Simson baru sadar dia bertugas menghabisi orang Filistin, tapi bukan menghabisi orang Filistin. Dia membangun kekuatan Filistin yang lebih kuat lagi. Simson sadar dan dia menyesal. Kemudian Simson bilang sama Tuhan, berikan aku kekuatan 1 kali lagi, supaya aku balas mataku ini. Dia dorong tiang itu. Apa yang terjadi? Tiang itu jatuh. Mati semua orang Filistin di sana. Yang hamil juga mati. Tapi ingat, ada perempuan Filistin yang tidak pergi ke acara tersebut. Lalu disitulah terjadi. Makanya lahir Goliat dan adik-adiknya. The Goliaths sebetulnya. Namanya siapa Pak? Anda baca 2 Samuel 21, ayat 16. Yisbi Benob. Adik dari atau saudara dari Goliat. Kemudian ayat 18. Sibkai orang Husa mukul kalah Saf. Saf itu Sipai namanya. Atau Saf. Yisbi Benob dan Sipai atau Saf itu adalah keluarga Goliat. Kemudian ayat 19. Elhanan bin Yari Oregim orang Bethlehem menewaskan Goliat, bukan Goliat tapi the Goliaths, keluarga dari Goliat. Namanya tidak disebutkan, gitu ya. Yang terakhir ada pertemuan lagi di Gaza ayat 20. Ada seorang tinggi perawakannya, tangannya kakinya boleh jadi 6, 24 seluruhnya orang yang termasuk keturunan raksasa. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa, mereka tewas di tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Bapak Ibu, tewas di tangan Daud. Daud tidak membunuh keempat ini kok. Mereka mati oleh pasukan Daud, tetapi jangan lupa, Goliat yang pertama mati di tangan Daud. Nah, kisah ini penting Bapak Ibu. Waktu cerita lawan Goliat ini, nama Goliat itu merupakan nama yang penting. Bapak Ibu tahu Golgota ya, Bukit Tengkorak ya. Ada sebuah kisah sebelumnya di Alkitab. Tetapi kalau Anda mengerti tengkorak dari Goliat itu, Anda pernah dengar Bukit Tengkorak? Nah, Anda bertanya, tengkorak siapa Pak? Oh, ada bukit sana. Bapak Ibu, saya membaca sebuah buku, dikatakan bahwa di sana bahwa itu adalah tengkorak Goliat. Puji nama Tuhan, berarti waktu Daud membunuh Goliat, posisinya ada di daerah Yerusalem. Memang kalau Anda ke Yerusalem, Bapak Ibu, tempat itu ya cuma satu itu. Tempat itu adalah bait suci pertama, bait suci kedua, bahkan ketiga nanti di situ. Tempat pengirikan dari Arauna di sana gitu ya. Jadi tempat zaman dulu ya tempatnya situ itu. Di tempat itu banyak perkara terjadi besar di situ. Tuhan Yesus hidup di sana dan meninggal di situ. Bapak Ibu, kisah itu adalah ya dan amin. Nah, di kisah itu waktu Tuhan naik ke kayu salib, kakinya kelihatannya menginjak kepala Goliat. Daud membunuh Goliat. Saya mengerti. Anda dan saya hari ini, Anda dan saya bertugas daripada Tuhan untuk membunuh Goliat. Dan Goliat itu arti namanya adalah, ini penting Bapak Ibu Anda mengerti, the one who catch the captives and strip them naked. Orang yang menangkap tawanan dan menelanjangi. Goliat itu artinya adalah mirip dengan Hulhalal, Golgota. Goliat itu artinya adalah sebuah situasi yang akan membuat Anda malu dan akan menelanjangi semuanya. Goliat adalah lambang dari kuasa kegelapan. Anda mungkin bertanya, Pak, bagaimana ceritanya kok bisa kuasa kegelapan? Nah, Bapak Ibu mengerti di sebuah ayat di Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Bapak Ibu mengerti ayat ini, Anda sudah senang sekali membacanya. Ayat akhir zaman nih. Dan bilangannya adalah bilangan seorang manusia. Bilangan adalah 666. Semua angka 666 itu Tuhan masukkan di Alkitab. Dan Tuhan katakan itu adalah bilangan manusia. Nah, kalau Anda melihat Goliat sebagai sosok yang datang, Bapak Ibu harus melihat Musa membunuh Raja Sihon dan Og
di masa pertarungan terakhir Musa, di waktu terakhir sebelum Musa mendapatkan rencana Tuhan. Waktu Musa membunuh raja orang Sihon dari Hesbon dan raja Og dari Basan. Mungkin Anda mengerti kisah itu biasa, tapi bagi saya tidak biasa Bapak Ibu, karena tinggi raja Sihon, raja Og itu 4 meter. Tinggi sekali Bapak Ibu, 4 meter. Anda baca di Alkitab ya, nanti ada ceritanya 4 meter. Nah, kisah peperangan Musa adalah kisah perang yang epik dan besar sekali. Bahkan menurut saya jauh lebih penting kisah perangan Musa melawan Raja Og ketimbang Daud lawan Goliat. Tapi Goliat dan Daud itu memang sangat terkenal sekali. Dalam kisah itu dikatakan Musa sudah membantai habis orang-orang raksasa di tanah Kanaan. Dihabisi semuanya. Dan tidak ada lagi orang raksasa yang ada di situ. Makanya saya katakan tadi Goliat itu adalah keturunan dari Simpson. Bapak Ibu, dari cerita ini Anda mengerti bahwa Goliat itu betul-betul gambaran dari kuasa kegelapan. Karena angka 666 ada atas diri Goliat. Kalau Anda melihat dari mana itu? Kita baca 1 Samuel 17 ayat yang 4. Tampil keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gad. Dari Gad orang Filistin. Orang Filistin itu adalah orang sebuah Kaftor, orang Kaftor. Orang Yunani. Jadi kulitnya putih lah. Bapak Ibu ngerti ya, orang Filistin bukan orang Palestine sekarang. Beda, itu orang Arab Bapak Ibu. Orang Filistin adalah orang Kaftor. Gitu ya, orang dari Kaftor. Nah, Anda lihat, namanya Goliat orang Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. 3,2 meter kira-kira. Bapak Ibu, saya pernah melihat orang yang tingginya 2,30 atau 2,20. Itu tinggi Bapak Ibu. Tinggi. Besar badannya. Tentara. Goliat dari sejak muda dia adalah seorang tentara. Tentara yang diajar untuk berperang dan untuk menaklukkan musuh. Ini tingginya 3,2 meter. Anda kalau bertemu Goliat, melihat Goliat begini ya Bapak Ibu. Hari itu, orang yang tingginya 2,20, 2,30 melihat Goliat juga begini gitu ya. Goliat 3,2 meter. Bapak Ibu tahu orang dengan tinggi segitu. Hari itu kalau Anda berdiri, Anda cuma sampai kaki aja. Pinggang. Bayangkan Bapak Ibu, betapa besar sekali. Berikutnya, ketopong tembaga di kepalanya, pakai baju zirah. Berat baju zirahnya adalah 57 kilo ya. 57. Anda kalau orang yang paling besar membawa karung beras ke sana sama ke sini, Anda pulang bisa pijet Bapak Ibu, sakit semuanya. Goliat nggak pernah pijet ya, 57 kilo. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Ketopong, baju zirah, penutup kaki. 3. 3 lagi apa? Terus. Di antara bahunya, ada kata di antara yang belum dituliskan oleh Bapak Ibu, ada lembing tembaga. Yang kedua, gagang tombaknya pesa tukang tenun, mata tombaknya 600 sikal besi beratnya. Mata tombaknya saja beratnya 6,84 kg. Itu mata tombak tuh belum ditambah gagangnya. Bapak Ibu ditambah. Nih, ini jadi 3 ya. Ketopong, baju zirah, dan penutup. Dan dia pakai lembing, pakai tombak, jangan lupa pedang. Pedang Goliat ada bersama dengan Goliat. Nah ini. Nah, dari 3 cerita ini, 6 ini, 666. Anda mengerti bahwa dalam diri Goliat ada 6 peristiwa, 6 angka 6 yang masuk merupakan gambaran dari kuasa kegelapan. Bapak Ibu, cara mengatasinya. Bagaimana Anda menghadapi Goliat-Goliat Anda? Goliat nggak cuma 1 Bapak Ibu. Anda sudah menghadapi 1 kali, udah menang, Anda bangga. Oh, ada 5 Bapak Ibu. Tetapi Daud itu mendapatkan visi, dia mengambil 5 batu. Karena Daud tahu dia harus mengalahkan 5-5-nya. Tetapi Tuhan berbeda. Waktu dia sudah mengalahkan Daud, dia simpan yang 4 lagi. Nanti tunggu Daud naik tahta, dan setelah Daud jadi raja, anak buah Daud yang membunuhnya. Tetapi dari sisi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kehendak Tuhan Anda terima. Anda menerima sebuah visi. Visi terima, Anda siapkan diri Anda terhadap visi ini. Dalam visi ini, Anda mengambil 5 batu. Dari kacamata Tuhan, terserah Tuhan mau dalam hidup Anda cuma yang terjadi ini, 2 saja, atau 3, atau 4, atau 5 semuanya.
Anda mengerti sebuah visi dari Tuhan, seperti Tuhan bicara sama Elia. Engkau harus mengurapi Yehu, gitu ya. Hazael dan Elisa. Siapa yang mau diambil? Itu tiga-tiganya. Tetapi dari kacamata Tuhan, waktu Elisa sudah diberkati oleh Elia, setelah itu Elia naik ke sorga. Kan belum selesai tugasnya. Ada Hazael, ada Yehu. Kau belum melakukan itu, kau sudah naik ke sorga dari kacamata Tuhan. Tetapi dari pihak Anda harus melakukan 5 batu licin Anda ambil. Nah, cerita ini adalah merupakan penting. Jadi kalau Anda diberikan oleh Tuhan sebuah visi, sebuah rencana Tuhan, engkau harus duduk kaki Tuhan. Engkau harus menyembah Tuhan. Mempersiapkan diri Anda untuk melakukan semuanya. Tetapi Anda harus mengerti, dalam masa melakukan itu, Tuhan akan melihat nanti berapa persen yang diberikan untuk Anda terima. Gitu ya. Jadi kalau Tuhan berkata, oh bagimu cukup 10% aja lah. Ya sudah, Anda kerjakan 10%. Dari sisi Anda sudah 100% mengerjakan itu. Bisa ya Bapak Ibu ya, jadi kalau dikepegang visi seperti ini, dari sisi kacamata Tuhan, mungkin Anda cuma melakukan sebagian. 10%, 20% bagian dari Tuhan bagi Anda. Tapi dari kacamata yang Anda sudah melakukan 100%. Bapak Ibu, kondisi ini penting Anda mengerti. Dalam kisah ini, Anda melihat Daud telah mengalahkan Goliat. Saya berdoa hari ini Bapak Ibu, supaya Anda mengerti, supaya Anda tetap mengalahkan Goliat dalam hidup Anda. Goliat bisa berbagai macam. Bisa berbagai macam situasi, posisi, orang, macam-macam Bapak Ibu. Tetapi Tuhan katakan, jangan kau takut. Waktu engkau mau pergi kabarkan kabar baik, baptis orang dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala yang perintahkan pada mereka, ketahuilah aku sertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Nah, peristiwa itu Tuhan katakan, jangan takut. Bapak Ibu melihat Goliat itu kalau ngomong, waduh, mencemoohnya itu menakutkan loh Bapak Ibu. Tapi Daud berkata, aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Lalu Daud berlari kepada Goliat. Goliat tertutup semuanya Bapak Ibu. Dari atas sampai bawah tertutup. Hanya segini muka saja yang tidak nih. Segini muka yang tidak. Waktu dilempar batu itu, apa yang terjadi? Masuk ke sini. Dan Goliat jatuh. Daud tidak lama-lama datang, penggal kepalanya dan dibawa kepalanya. Bapak Ibu mengerti ya? Kepala Goliat tetap Daud pegang sampai Daud bertemu dengan Saul. Padahal baju Goliat, harta bendanya, senjata-senjatanya Goliat semua dibawa oleh Daud ke kemahnya. Tetapi kepala Goliat di tangan Daud. Bapak Ibu, kisah ini adalah sebuah kisah yang Anda perlu mengerti. Intinya yang saya mau katakan sama Anda, hari-hari ini, dalam waktu-waktu ini, duduk di bawah kaki Tuhan. Engkau tanya Tuhan, apa yang kau harus buat dalam masa waktu yang singkat ini? Peristiwa yang besar apa yang terjadi dan kau harus berbuat apa? Dalam kisah nanti Tuhan berikan pada Anda sebuah hal yang patut engkau kerjakan. Nah, dalam mengerjakan itu pasti ada sesuatu yang menakutkan. Pasti ada hal yang akan menghalangi Anda, tapi dengar baik. Goliat tidak pernah nyakiti Daud sama sekali, tidak pernah. Goliat tidak bisa nyakiti Daud, tetapi ancaman Goliat itu menakutkan, memang menakutkan. Sepertinya bakal jadi satu. Tapi ingat Bapak Ibu, tidak akan terjadi seperti yang dikatakan oleh Goliat. Tetapi Daud membalikan perkataan itu dan membunuh Goliat dengan pasti. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda melihat kisah ini, Daud di medan pertempuran, peristiwa itu betul-betul menjadi peristiwa yang membuat Daud berhasil. Tetapi kehidupan Daud berikutnya, setelah mengalahkan Goliat, naik dan turun. Waktu dia naik, dia sempat turun, dia naik lagi, tapi Tuhan berjanji, tidak akan meninggalkan Daud, bahkan tidak akan meninggalkan engkau dan saya. Senantiasa Tuhan sertai engkau dan saya, sehingga hidupmu akan benar-benar melakukan kehendak Tuhan, dan engkau akan berhasil melakukan itu waktu Tuhan datang, dan engkau bisa berkata, Tuhan, aku selesai melakukannya, dan engkau akan mendengar suara berkata, hambaku yang setia, masuklah dalam kerajaan Tuhanmu. Bapak Ibu, lebih jelas lagi kalau Bapak Ibu ingin mendengarkan kisah ini,
Bapak Ibu bisa mendengarkan dalam Anda ketik saja SOAR, S-O-A-R gitu ya. Saya berkhotbah itu hari Kamis. Kamis pada tanggal 25 Juli 2024. Anda dapatkan saja, sudah masuk nih, jadi Anda bisa dengarkan lengkapnya, dan Anda bisa dengarkan juga dari sini ataupun dari sana, sama saja Bapak Ibu. Yang penting hari ini Anda mengerti, Goliat dalam hidup Anda dan saya mungkin berbeda, tetapi orang pilihan Tuhan, orang yang Tuhan pilih, menghadapi banyak perkara, satu hal Tuhan katakan, orang ini tetap akan berdiri dan tidak akan jatuh sama sekali. Bapak Ibu, ini yang terjadi dalam hidup Daud. Waktu dia jatuh, dia naik lagi. Dan Daud terus naik, dia turun sedikit, naik lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Saya berdoa Bapak Ibu, Anda dan saya mengerti kisah ini dan membawa ini dalam kehidupan Anda dan saya, sebab Tuhan berjanji, Dia sertai engkau sampai akhir zaman. Bapak di sorga, anugerah-Mu limpah lebih dari cukup. Hamba percaya hari ini Engkau memberkati kami berlimpah-limpah yang mendengar, dan kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kepada kami anugerah yang buat kami kuat untuk melangkah dan berhikmat untuk melangkah. Kami melaju terus sebab kami tahu waktunya tidak banyak lagi. Sebab itu kami berdoa, Tuhan yang semesta alam yang memiliki segala sesuatu, berikan kepada kami anugerah yang besar supaya kami mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang akan mengerjakan bagian kami seperti kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, katakan Anda, berkat dari Bapa, Anak, Roh Kudus, yang lebih daripada peristiwa yang lalu, Tuhan berikan yang baru setiap saat, akan memasuki kehidupanmu hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.